Kabinet di Istana Negara siang itu terasa berbeda. Lampu-lampu gantung berkilau di atas meja panjang dari kayu jati tua, namun hawa yang mengalir di antara para menteri bukanlah kehangatan, melainkan ketegangan. Presiden Prabowo Subianto duduk di kursi ujung meja, wajahnya dingin, matanya menatap tajam pada setiap orang di ruangan. Di hadapannya tergeletak setumpuk berkas yang baru saja diserahkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa. Berkas itu berisi data mengejutkan tentang kondisi keuangan negara yang ternyata jauh lebih buruk dari laporan sebelumnya. Purbaya berdiri tegak di ujung meja, suaranya tenang namun menusuk setiap telinga yang mendengarnya. Ia memaparkan angka demi angka, menunjukkan kebocoran dana, proyek fiktif, hingga aliran anggaran yang melenceng tanpa pertanggungjawaban. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya seperti peluru yang ditembakkan ke jantung sistem lama. Beberapa menteri mulai berbisik pelan, saling bertukar pandang, sementara Luhut Binsar Panjaitan hanya duduk bersandar dengan wajah menahan amarah. Saudara Menteri Keuangan, Luhut akhirnya angkat suara, nadanya datar tapi syarat tekanan, jangan terlalu gegabah menyimpulkan. Angka-angka itu tidak bisa langsung menyalahkan kementerian tertentu. Purbaya tidak bereaksi, ia hanya menatap Luhut lurus, lalu berkata, saya tidak menyalahkan siapapun, Pak. Tapi saya menunjukkan kenyataan, dan kenyataan ini tidak bisa disembunyikan dengan alasan politik. Ruangan mendadak sunyi, hanya terdengar suara jarum jam berdetak di dinding istana yang putih. Prabowo yang sejak tadi diam, mengetuk meja perlahan dengan ujung jarinya. Saya ingin penjelasan, katanya pendek. Tatapannya berpindah dari Luhut ke Purbaya, lalu kembali lagi ke Luhut. Kenapa laporan audit berbeda dengan laporan Kementerian Koordinasi Anda, Pak Luhut? Nada suaranya datar, tapi semua tahu, Presiden sedang menahan amarah. Luhut menarik napas dalam, berusaha menjaga wibawa. Bapak Presiden, ini semua perlu proses. Jangan sampai langkah-langkah idealistik malah menghambat kerja lapangan. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, Purbaya menyela dengan nada tegas tapi sopan. Justru karena terlalu lama dibiarkan berproses tanpa arah, kebocoran semakin membesar. Uang rakyat menguap tanpa jejak, dan kita sibuk mencari alasan. Suara Purbaya terdengar pelan, tapi menggema seperti petir di ruang hening itu. Beberapa menteri menunduk, tak berani bicara. Ada yang gelisah, ada yang pura-pura mencatat. Purbaya berdiri di hadapan mereka seperti sosok yang tidak takut kehilangan jabatan, sementara Luhut tampak mulai kehilangan keseimbangan. Wajahnya memerah, dan matanya sesekali melirik Presiden, berharap ada intervensi. Tapi Prabowo tetap diam, hanya kedua tangannya yang menggenggam kuat di atas meja, tanda bahwa ia sedang menimbang dengan serius setiap kata yang baru saja diucapkan. Akhirnya Prabowo bersuara, suaranya dalam dan berat. Negara ini sedang berdarah karena korupsi dan kebocoran. Saya tidak butuh orang yang mencari alasan. Saya butuh orang yang bekerja. Ia menatap Luhut lama, lalu beralih pada Purbaya. Teruskan, Purbaya. Saya ingin tahu seberapa dalam luka yang kita hadapi. Ruangan kembali sunyi. Luhut menunduk perlahan, dan untuk pertama kalinya, bayangan kekuasaan lama tampak gentar di hadapan sosok baru yang datang membawa kejujuran. Suasana istana masih tegang setelah sidang kabinet itu. Kabar tentang perdebatan antara Luhut dan Purbaya menyebar cepat di antara lingkaran kekuasaan. Di luar, langit Jakarta tampak mendung, seolah ikut menandai badai politik yang sedang tumbuh di dalam pemerintahan. Purbaya berjalan keluar ruang sidang dengan wajah tenang, tapi langkahnya penuh beban. Ia tahu, hari itu ia baru saja menantang salah satu sosok paling berpengaruh di negeri ini. Namun bagi Purbaya, kebenaran tak bisa dikorbankan demi rasa nyaman. Luhut tetap berada di ruang rapat setelah para menteri lain pergi. Tangannya mengepal di atas meja, wajahnya kaku menahan marah. Anak baru itu berani sekali bicara seperti itu di depan Presiden, gumamnya lirih, tapi penuh bara. Seorang staf mendekat, mencoba menenangkan, namun Luhut menepisnya. Ia tahu, di mata Presiden, citranya kini mulai retak. Purbaya telah menanam benih keraguan yang bisa tumbuh menjadi ancaman besar bagi posisinya. Sementara itu, di ruang kerjanya yang sederhana di Kementerian Keuangan, Purbaya memandangi layar komputernya yang penuh dengan data anggaran negara. Ia menatap grafik yang menunjukkan kejanggalan-kejanggalan pada berbagai proyek besar. Ini bukan lagi tentang angka, katanya pelan kepada asistennya. Ini tentang siapa yang sudah terlalu lama bermain di balik angka itu. Suaranya dingin, matanya menatap tajam,
seolah membaca setiap motif yang tersembunyi di balik nominal-nominal besar itu. Malamnya, Prabowo duduk sendiri di ruang kerjanya di Istana Bogor. Ia memandangi jendela besar tempat hujan turun deras menghantam kaca. Pikiran Presiden dipenuhi dua nama, Purbaya dan Luhut. Dua tokoh penting yang kini berdiri di sisi berlawanan dari medan perang politik dalam pemerintahannya. Ia menghela napas berat. Ia mengenal Luhut sejak lama, sebagai teman seperjuangan, tapi Prabowo juga tahu, untuk membangun bangsa, kadang ia harus memilih kebenaran di atas persahabatan. Di sisi lain, Luhut tidak tinggal diam. Malam itu ia mengadakan pertemuan tertutup di sebuah rumah dinas di kawasan elit Menteng. Beberapa pengusaha dan pejabat senior hadir. Mereka berbicara dengan suara pelan, penuh strategi dan kekhawatiran. Kalau langkah-langkah Purbaya dibiarkan, banyak dari kita akan ikut terseret, kata salah satu dari mereka. Luhut menatap tajam ke arah mereka. Kalau begitu, kita harus hentikan dia, sebelum dia menghentikan kita semua. Keesokan paginya, media nasional mulai memanas. Tajuk-tajuk berita menyoroti ketegangan internal kabinet dan perdebatan keras antara dua tokoh penting pemerintahan. Beberapa pihak mulai menggiring opini bahwa Purbaya terlalu ambisius, terlalu idealis, bahkan dituduh mencoba menjatuhkan rekan sekabinetnya. Namun di tengah serangan itu, Purbaya tetap diam. Ia tahu serangan itu hanyalah awal dari perang panjang yang harus ia hadapi. Di rapat terbatas berikutnya, Prabowo memasuki ruangan dengan langkah berat namun mantap. Semua menteri berdiri. Ia tidak menatap siapapun, hanya berjalan ke kursinya dan duduk. Dengan suara tenang tapi menggetarkan, ia berkata, negara ini tak akan maju kalau kebenaran dikalahkan oleh kenyamanan. Pandangannya beralih pada Purbaya, lalu berhenti pada Luhut. Mulai hari ini, semua kebijakan keuangan akan langsung saya awasi bersama Menteri Keuangan. Tidak ada yang kebal dari transparansi. Kalimat itu menutup sidang dengan hening panjang, hening yang menandai dimulainya perang baru di dalam istana. Rapat kabinet darurat kembali digelar 2 hari setelah pernyataan tegas Presiden mengguncang media nasional. Kali ini suasananya lebih mencekam dari sebelumnya. Para menteri duduk tegang, sebagian menghindari kontak mata, sebagian lagi menatap meja, takut menjadi sasaran.